Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Seorang anak berusia 20 bulan datang ke IGD karena mengalami profilaksis di seluruh tubuh. Pasien mengalami demam tinggi dan diare sehari sebelumnya. Keluarga pasien tidak memiliki riwayat epilepsi dan pasien tidak pernah mengalami kejang sebelumnya. Setelah diobservasi, 15 menit kemudian profilaksis kedua kembali terjadi. Penanganan yang tepat adalah A. Diazepam per rektal, B. Diazepam 5 mg, C. Diazepam 10 mg, D. Diazepam peroral, E. Diazepam 4. Jawabannya adalah E. Diazepam 4. Pembahasan pengobatan kejang demam atau febrile seizure pada anak berusia 18-22 tahun umumnya terjadi pada 24 jam awal demam atau hari pertama demam. Kejang demam sederhana terjadi kurang dari 15 menit. Berdasarkan data kasus pada soal, penanganan pertama yang dilakukan jika pasien masih dalam keadaan kejang adalah pemberian diazepam atau antikonvulsan secara intravena 0,3 sampai 0,5 mg atau kg atau dosis secara perlahan selama 3 sampai 5 menit. Jika setelah 15 menit kejang kedua terjadi, disuntikan diazepam 4 kedua dengan dosis yang sama. Selain itu, pemberian obat-obatan antipiretik seperti paracetamol juga diperlukan untuk menurunkan demam pasien segera. 2. Seorang ibu hamil G2-P1-A1 mengeluhkan sakit kepala malam hari dan pagi ini mengalami nyeri di ulu hati, mata kabur, tekanan darah 170/110, protein urin plus. Diagnosis pasien ini adalah A. Impending eklamsia, B. Preeklamsia ringan, C. Preeklamsia berat, D. Sindrom HELLP, E. Hipertensi. Jawabannya adalah A. Impending eklamsia. Pembahasan gejala utama eklamsia adalah kejang sebelum, selama, atau sesudah persalinan. Munculnya eklamsia pada ibu hamil selalu didahului dengan preeklamsia yang dapat timbul sejak minggu ke-20 kehamilan. Preeklamsia ditandai dengan tekanan darah lebih dari 140/90 mm/Hg, ditemukannya protein pada urin +3 atau +4 dan disertai dengan pembengkakan tungkai. Jika tidak segera ditangani, preeklamsia akan menyebabkan eklamsia. Berdasarkan informasi pada soal, pasien didiagnosis mengalami impending eklamsia yang umumnya ditandai dengan A. Tekanan darah yang tinggi sistolik lebih dari 160 mmHg, diastolik lebih dari 110 mmHg. B. Proteinuria +3 atau +4. C. Oliguria atau produksi urin 500 mili atau 24 jam yang disertai kenaikan kadar kreatinin plasma. D. Nyeri kepala frontal atau gangguan penglihatan atau visus. E. Edema paru atau sianosis. F. IUFGR. G. Sindrom HELLP. 3. Seorang dokter dari klinik Mawar mendapati banyak warga di desanya mengeluhkan mengalami diare sejak seminggu lalu. Wilayah ini berpenduduk padat dan terletak di bantaran sungai. Faktor lingkungan yang mungkin menjadi penyebab peningkatan kasus diare di desa tersebut adalah A. Kurangnya ketersediaan obat anti diare, B. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, C. Pemukiman warga yang kumuh, D.
Program UKS yang tidak berjalan baik. E. Sumber air minum tercemar bakteri E. coli. Jawabannya adalah E. Sumber air minum tercemar bakteri E. coli. Pembahasan. Seorang dokter dari klinik Mawar mendapati banyak warga di desanya mengeluhkan mengalami diare sejak seminggu lalu. Wilayah ini berpenduduk padat dan terletak di bantaran sungai. Faktor lingkungan yang mungkin menjadi penyebab peningkatan kasus diare di desa tersebut adalah sumber air minum tercemar E. coli. 4. Diagnosis yang lebih akurat untuk pasien dengan sindrom Mallory-Weiss untuk melihat penyebab luka atau perdarahan yang terjadi adalah melakukan A. Biopsi, B. EGD, C. Laringoskopi, D. ERCP, E. Manometri. Jawabannya adalah B. EGD. Pembahasan. Diagnosis dengan melakukan EGD untuk melihat penyebab luka atau perdarahan yang terjadi. Selain itu, dibutuhkan tes diagnostik penunjang lainnya, termasuk hitung jumlah darah lengkap atau CBC, untuk menentukan pasien memiliki kadar hematokrit rendah, dilakukan pengukuran trombosit, waktu protrombin, waktu tromboplastin parsial teraktivasi, serta kadar urea nitrogen, kreatinin, dan elektrolit. 5. Kondisi di mana otak manusia tidak memiliki lipatan atau sulci atau kerutan sehingga mengakibatkan penderitanya mengalami kesulitan, kejang otot, kejang-kejang, kesulitan belajar, bahkan kematian disebut dengan A. Sebosepali, B. Holoprosencephaly, C. Vaskulitis, D. Afasia, E. Lisenscephaly. Jawabannya adalah E. Lisenscephaly. Pembahasan. Lisenscephaly merupakan gangguan formasi otak langka yang terjadi karena gangguan saat berlangsungnya migrasi saraf janin ketika memasuki usia kehamilan 12-24 minggu. Hal ini mengakibatkan otak penderitanya tak banyak memiliki lipatan. Oleh studi menunjukkan makin banyak lipatan pada otak seseorang, makin tinggi juga tingkat inteligensianya. 6. Sekelompok pakar diberi informasi tentang masalah penyakit yang perlu ditetapkan prioritasnya, termasuk data kuantitatif yang ada untuk masing-masing penyakit tersebut. Merupakan suatu metode penentuan prioritas masalah kesehatan yang dikenal dengan istilah A. Metode matematika, B. Metode Dalbecq, C. Metode Debye, D. Metode disease burden, E. Metode PAHO. Jawabannya adalah B. Metode Dalbecq. Pembahasan. Caranya, sekelompok pakar diberi informasi tentang masalah penyakit yang perlu ditetapkan prioritasnya, termasuk data kuantitatif yang ada untuk masing-masing penyakit tersebut. Dalam penentuan prioritas masalah kesehatan di suatu wilayah, pada dasarnya kelompok pakar melalui langkah-langkah. 1. Penetapan kriteria yang disepakati bersama oleh para pakar. 2. Memberikan bobot masalah. 3. Menentukan scoring setiap masalah. Bengali demikian, dapat ditentukan masalah mana yang menduduki peringkat prioritas tertinggi. 7. Obat antihistamin yang diberikan dengan dosis sebanyak 5-10 mg untuk orang dewasa, dan efek yang muncul akan terasa setelah 1 kali 24 jam setelah pemberian pertama disebut dengan obat A. Loratadine, B. Cetirizine, C. Diphenhydramine, D. Chlorpheniramine, E. Klesmatin. Jawabannya adalah B. Cetirizine. Pembahasan. Cetirizine adalah salah satu jenis obat antihistamin generasi kedua yang banyak diresepkan untuk alergi ringan. Cetirizine tersedia dalam bentuk tablet, sirup, dan tetes atau drop untuk mata.
Pada dasarnya, obat ini hanya perlu diminum sekali sehari. Obat ini diberikan pada orang dewasa dengan dosis 5-10 mg. Efek yang ditimbulkan obat ini baru akan terasa setelah 24 jam setelah pemakaian pertama. 8. Salah satu kandungan dalam rokok adalah zat acrolein, formaldehida, dan kromium yang digunakan untuk membuat logam paduan, cat, dan pewarna. Zat berbahaya ini dapat meningkatkan resiko A. Kanker perut, B. Kanker limfa, C. Leukemia, D. Kanker paru-paru, E. Kerusakan ginjal. Jawabannya adalah D. Kanker paru-paru. Pembahasan. Zat acrolein, formaldehida, dan kromium 4 digunakan untuk membuat logam paduan, cat, dan pewarna. Zat ini dapat menghambat perbaikan DNA dan dapat merusak lapisan dalam paru-paru, yang akhirnya bisa menyebabkan kanker paru-paru. 9. Seorang laki-laki berusia 37 tahun dengan keluhan tungkai lemah dan semakin sulit dibawa berjalan, tidak disertai dengan kesemutan. Semakin lama semakin berat dan menjalar ke kedua lengan atas. Penderita mengalami lumpuh di seluruh anggota gerak. Sebelumnya telah mendapat suntikan influenza kira-kira 2 minggu sebelumnya dengan keluhan waktu itu. Demam disertai nyeri di seluruh sendi. Diagnosa paling mungkin adalah A. Myasthenia gravis, B. Polio, C. Guillain-Barré syndrome, D. Ataksia, E. Sklerosis lateral amiotrofik. Jawabannya adalah C. Guillain-Barré syndrome. Pembahasan. Seorang laki-laki berusia 37 tahun dengan keluhan tungkai lemah dan semakin sulit dibawa berjalan, tidak disertai dengan kesemutan. Semakin lama semakin berat dan menjalar ke kedua lengan atas. Penderita mengalami lumpuh di seluruh anggota gerak. Sebelumnya telah mendapat suntikan influenza kira-kira 2 minggu sebelumnya dengan keluhan waktu itu. Demam disertai nyeri di seluruh sendi. Diagnosa yang paling mungkin adalah Guillain-Barré syndrome atau GBS. 10. Seorang laki-laki 48 tahun datang ke IGD setelah mengalami kecelakaan lalu lintas dalam keadaan tidak sadar. Pasien mengendarai motor dan menabrak mobil lalu terserempet pick-up dan terpental ke pinggir jalan sehingga tidak sadarkan diri. Pasien mengalami fraktur terbuka femur kondiler disertai pendarahan hebat serta fraktur terbuka kruris 1/3 proksimal. Dari pemeriksaan TTV didapatkan denyut nadi 126 per menit, tekanan darah 80/70 mmHg, CRT lebih dari 2 detik, dan kulit pucat. Jumlah pendarahan kurang lebih 2010 cc. Apakah komplikasi yang sangat berbahaya dan mengancam jiwa dengan cepat pada kasus tersebut? A. Trauma medula spinalis dengan quadriplegia, B. Shock distributif karena kekurangan oksigen, C. Shock hipovolemik karena kekurangan darah, D. Sumbatan jalan napas karena pasien mengalami oklusi kelas 1, E. Shock neurogenik karena cedera kepala. Jawabannya adalah C. Shock hipovolemik karena kekurangan darah. Pembahasan. Beberapa perubahan hemodinamik pada kondisi shock hipovolemik adalah penurunan cardiac output, penurunan tekanan darah, peningkatan resistensi vaskular sistemik, dan penurunan tekanan vena sentral. Shock hipovolemik yang disebabkan oleh perdarahan disebut juga dengan shock hemoragik. Kurangnya darah dan cairan di dalam tubuh akibat shock hipovolemik dapat menyebabkan komplikasi berikut: kerusakan organ seperti ginjal atau otak, gangrene pada lengan dan tungkai, serangan jantung, bahkan kematian. 11. Vitamin B3 dalam tubuh manusia berperan penting dalam A. Metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak dan protein, B. Reaksi pemecahan nutrisi makanan terutama lemak, C. Regenerasi energi bagi tubuh melalui proses respirasi, D.
menjaga kesehatan kulit dan membantu mengkonversi karbohidrat menjadi energi. E. Menghasilkan energi melalui jalur sintesis asam lemak seperti sphingolipid dan fosfolipid. Jawabannya adalah A. Metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan protein. Pembahasan. Vitamin B3 juga dikenal dengan istilah niacin. Vitamin ini berperan penting dalam metabolisme karbohidrat untuk menghasilkan energi, metabolisme lemak, dan protein. Di dalam tubuh, vitamin B3 memiliki peranan besar dalam menjaga kadar gula darah, tekanan darah tinggi, penyembuhan migrain, dan vertigo. Berbagai jenis senyawa racun dapat dinetralisir dengan bantuan vitamin ini. 12. Apa yang dimaksud dengan stimulus kontekstual menurut teori Roy Adaptation Model? A. Stimulus yang secara langsung dapat menyebabkan keadaan sakit dan ketidakseimbangan yang dialami saat ini. B. Stimulus yang dapat menunjang terjadinya sakit atau faktor presipitasi. C. Sikap, keyakinan, dan pemahaman individu yang dapat mempengaruhi terjadinya keadaan tidak sehat atau faktor predisposisi sehingga terjadi kondisi sakit. D. Keadaan proses mental dalam tubuh manusia berupa pengalaman, kemampuan emosional, kepribadian, dan proses stresor biologis yang berasal dari dalam tubuh individu. E. Stimulus yang berupa fisik, kimiawi, maupun psikologis yang diterima individu sebagai ancaman. Jawabannya adalah B. Stimulus yang dapat menunjang terjadinya sakit atau faktor presipitasi. Pembahasan. Berdasarkan teori Roy Adaptation Model yaitu A. Stimulus internal adalah keadaan proses mental dalam tubuh manusia berupa pengalaman, kemampuan emosional, kepribadian, dan proses stresor biologis atau sel maupun molekul yang berasal dari dalam tubuh individu. B. Stimulus eksternal dapat berupa fisik, kimiawi, maupun psikologis yang diterima individu sebagai ancaman. Lebih lanjut, stimulus itu dikelompokkan menjadi 3 jenis stimulus antara lain. C. Stimulus vokal, stimulus yang secara langsung dapat menyebabkan keadaan sakit dan ketidakseimbangan yang dialami saat ini, contoh kuman penyebab infeksi. D. Stimulus kontekstual, stimulus yang dapat menunjang terjadinya sakit atau faktor presipitasi seperti keadaan tidak sehat dan tidak terlihat langsung pada saat ini, misalnya penurunan daya tahan tubuh. E. Stimulus residual, sikap, keyakinan, dan pemahaman individu yang dapat mempengaruhi terjadinya keadaan tidak sehat atau faktor predisposisi sehingga terjadi kondisi vokal, misal persepsi pasien tentang penyakit, gaya hidup, dan fungsi peran. 13. Gizi buruk seringkali menimpa bayi atau balita dari keluarga prasejahtera. Tanda-tanda balita menderita gizi buruk tipe marasmus adalah A. Bekas jari menetap pada kulit setelah ditekan. B. Ruam bersisik pada kulit. C. Warna serta tekstur pada kulit dan rambut berubah. D. Edema pada bagian tungkai bawah, kaki, lengan, tangan, serta wajah. E. Rambut rapuh dan mudah rontok. Jawabannya adalah E. Rambut rapuh dan mudah rontok. Pembahasan. Marasmus adalah kondisi kurang gizi yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya asupan energi harian. Gejala utama yang terjadi ketika seorang anak mengalami marasmus yakni penurunan berat badan drastis. Jika diperhatikan, anak dengan marasmus telah kehilangan banyak jaringan lemak subkutan di bawah kulit dan massa otot pada tubuh. Selain itu, berikut beberapa gejala marasmus yang juga terjadi pada anak: diare kronis, infeksi saluran pernapasan, terhambatnya perkembangan intelektual, pertumbuhan tubuh terganggu, rambut rapuh dan mudah rontok, pusing, dan kulit kering. 14. Jenis obat yang ditujukan pada pasien yang tidak bisa menelan obat secara langsung, mual parah, atau harus menjalani puasa sebelum dan sesudah operasi disebut dengan obat
A. Topikal, B. Intrakardial, C. Parenteral, D. Supositoria, E. Sistemik. Jawabannya adalah D. Supositoria. Pembahasan. Supositoria merupakan jenis obat-obatan yang dimasukkan melalui dubur. Jenis obat ini ditujukan bagi pasien yang tidak bisa menelan obat secara langsung, mengalami mual parah, atau harus menjalani puasa sebelum dan setelah operasi. Obat-obatan supositoria berbentuk padat dan mengandung sejenis zat lilin yang mudah terurai begitu berada dalam rektum. Dinding rektum terdiri dari permukaan tipis dengan banyak pembuluh darah sehingga obat dapat diserap dengan cepat. 15. Seorang perempuan berusia 27 tahun, GIP 0, datang ke puskesmas dengan keluhan muncul benjolan di anus sejak 2 bulan lalu. Benjolan terus membesar namun tidak nyeri maupun gatal. Pasien juga mengeluhkan tidak enak badan dan rambut agak rontok. Pemeriksaan fisis mendapatkan pembesaran kelenjar getah bening inguinal. Pemeriksaan dermatologi pada telapak tangan dan kaki ditemukan makula eritematosa difus di badan, erimatosa multiple dengan sekuama di telapak tangan dan kaki, serta papal datar membasah di inguinal dan sekitar anus. VDRL reaktif 1:1028 dan TPHA reaktif 1:5120. Penanganan yang dilakukan adalah A. Doxycycline 100 mg per oral, B. Erythromycin 500 mg per oral, C. Benzatine benzylpenicillin 2,4 juta IU, D. Erythromycin 500 mg per oral, E. Desentisasi penicillin G. Jawabannya adalah C. Benzatine benzylpenicillin 2,4 juta IU. Pembahasan. Sifilis merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan oleh Spiroseta treponema pallidum, bersifat kronis dan dapat mengenai hampir seluruh struktur tubuh. Sifilis ditularkan melalui kontak seksual atau luka pada kulit dari lesi infeksius in utero dari ibu ke anak dan melalui transfusi darah. Sifilis memiliki berbagai gambaran klinis dan seringkali sulit dibedakan infeksi atau penyakit imunologi lain. Oleh karena itu, penyakit ini sering disebut the Great Impostor. Penegakan diagnosis dimulai dari gejala yang timbul, seperti adanya ulkus tunggal dengan tepi teratur dan dasar bersih pada sifilis primer, serta pemeriksaan VDRL dan TPHA yang reaktif. Bila tidak diterapi, sifilis dapat berkembang dalam 4 fase, yaitu sifilis primer, sifilis sekunder, laten, dan tersier. Penata laksanaan lini pertama adalah menggunakan benzylbenzatin penicillin G yang diberikan melalui injeksi intramuskular. Pada pasien dengan alergi penicillin dapat digunakan obat alternatif lain seperti doxycycline dan erythromycin. Berdasarkan diagnosis pada pasien, maka penanganan yang tepat adalah dengan pemberian benzatin benzylpenicillin 2,4 juta IU dosis tunggal yang diberikan secara parenteral. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!